Halo guys, welcome to Dempografi. Hari ini gue Farah, ditemenin Adis, Ais, Aska, Kristi, bakal ngobrol-ngobrol banyak nih tentang fenomena yang lagi booming. Halo, halo. Hai. Apa tuh, Far, fenomena yang lagi booming? Kebetulan banget nih, kemarin gue nemu di Twitter, ada orang yang bahas tentang sandwich generation. Kalian ada yang tahu nggak sih tentang sandwich generation ini? Oh, gue tahu tuh sandwich generation. Jadi dari yang gue tahu ya, kalau sandwich generation tuh relate banget sama anak yang nanggung kehidupan ekonomi keluarganya. Oh iya, gue juga lihat tuh tweet yang itu, kan gue jadi kepo ya. Gue terus cari-cari di internet. Nah, ternyata istilah sandwich generation itu pertama kali ditemukan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981. Sejalan dengan itu, Kusuma-Ningrum di tahun 2018 juga menjelaskan tuh bahwa sandwich generation itu merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup bukan hanya orang tua mereka, tapi juga anak-anak mereka. Jadi ya kayak terhimpit gitu sih. Nah, selain itu, sandwich generation ini juga terdapat 3 jenis nih menurut Carol Abaya. Yang pertama itu traditional sandwich generation, yaitu dewasa umur 40-50 tahun. Terus club sandwich generation, di mana itu ada dewasa umur 30-60 tahun yang lebih terhimpit lagi karena adanya beban cucu atau kakek nenek juga tuh. Dan yang terakhir itu open face sandwich generation, yaitu lebih ke arah, jadi itu kayak ngasuh orang lanjut usia gitu. Oh, menarik ya nih sandwich generation ini. Tapi tunggu dulu nih. Kalau misalnya sebelum kita masuk nih ke sandwich generation, kita bisa lihat juga nih persebaran demografi penduduk usia produktif dan usia non-produktifnya. Salah satunya tuh ada di wilayah Jabodetabek. Nah, bisa dilihat ya teman-teman nih, kalau misalnya usia produktif di wilayah Jabodetabek itu lebih banyak dibandingkan sama usia non-produktifnya. Nah, hal ini nunjukin kalau misalnya wilayah itu mengalami yang namanya bonus demografi. Oh, menarik banget ya bonus demografi ini. BTW, kenapa sih di wilayah Jabodetabek aja milihnya? Oke. Pertanyaan menarik, Farah. Nah, wilayah Jabodetabek itu umumnya sering dikaitin sama beratnya kehidupan kota yang kompleks. Apalagi wilayah di sekitar Jakarta, kayak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu juga jadi penopang bagi aktivitas perekonomian. Oh, berarti di wilayah Jabodetabek itu lebih banyak usia produktif ya kalau misalnya dibandingkan dengan yang non produktif. Benar banget tuh, dari perbandingan dua kelompok usia tersebut, kita bisa lihat nih rasio ketergantungannya. Salah satunya kita bisa lihat dari data rasio ketergantungan lansia yang mayoritas termasuk dalam usia non-produktif. Dari data Susenas di tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPS, bisa dilihat kalau misalnya rasio ketergantungan lansia di Indonesia rata-rata ada di angka 16,76%. Sedangkan di wilayah DKI Jakarta itu ada di angka 13,52%, Banten 12,79%, dan Jawa Barat yang hampir mendekati rata-rata Indonesia, yaitu 15,61%. Nah, dari angka ketergantungan yang udah dijelasin sebelumnya, bakal kelihatan nih kalau misalnya usia produktif itu masuk ke dalam sandwich generation, karena mereka jadi generasi yang menopang kehidupan keluarganya dalam aspek ekonomi nanti. Alah, gitu tuh ternyata. Tapi emangnya semua orang yang berusia produktif itu udah pasti masuk ke dalam sandwich generation ya? Belum tentu. Nyatanya, nggak semua orang yang berusia produktif itu masuk ke dalam kategori sandwich generation. Nah, untuk tahu mereka masuk ke dalam sandwich generation atau enggak, itu bisa dilihat dari struktur rumah tangga mereka. Kayaknya bakal lebih gampang kalau dengar langsung dari pengalaman kita masing-masing nih. Dari anak pertama dulu kali ya, yang mulai beranjak tua tapi masih punya adik kecil. Nah, gimana nih pandangan Adis dan Ais terhadap sandwich generation? Kalian pribadi relate gak sih sama fenomena ini? Jujur gue pribadi sih relate ya sama hal ini, karena sebagai anak pertama dan sekarang ini punya 2 adik yang masih sekolah, gue merasa kalau misalnya ke depannya setelah lulus kuliah dan kerja nanti, gue akan jadi orang yang menopang keluarga khususnya dalam hal ekonomi ke depannya nanti. Bisa dibilang secara nggak langsung, gue jadi generasi yang terhimpit dalam keluarga, terlebih saat ini gue ini bisa dibilang masuk ke dalam kelompok usia produktif. Sama banget, Dis. Gue juga sih ngerasain hal yang sama kayak Adis tadi, karena gue tuh punya adik satu, dan sekarang di rumah cuma tinggal ada mama gue nih. Jadi gue tuh ngerasa kalau misalnya gue bakal punya kewajiban untuk menjadi tulang punggung di keluarga. Pun gak bisa dipungkiri nantinya, kalau misalnya gue udah makin gede nih, gue juga harus memenuhi kebutuhan gue sendiri, maupun kalau nanti gue udah berkeluarga, gitu. Berat juga ya jadi anak pertama, apalagi kalian kan perempuan. Gue pribadi sih nggak bisa relate karena gue anak ketiga dan juga dibontotin banget sama keluarga gue.
Sama sih kayak Farah. Sebagai anak ketiga, tanggungan yang dimiliki tuh nggak sebesar kayak anak pertama, karena tanggung jawabnya nggak secara langsung gitu dibebankan ke anak terakhir. Nah, meskipun gue udah masuk ke usia produktif nih, mungkin bebannya cuma untuk beberapa hal aja, nggak sebesar tanggungan anak sulung, apalagi gue juga punya kakak yang udah kerja. Habis denger dari cerita kalian, ternyata beda-beda banget ya pandangan kita soal sandwich generation ini. Nah, kan kita udah denger nih dari perspektif anak pertama dan terakhir. Kalau Aska sendiri, gimana nih sebagai anak tengah? Hmm, mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Kebetulan gue anak tengah yang berasa anak pertama nih, karena kakak gue udah 5 tahun di luar. Gue sendiri tuh punya dua adik yang posisinya masih SMA dan masih balita, ditambah kedua ortu yang memasuki usia pensiun saat nanti gue lulus kuliah. Jadi itu bisa dibilang gimana ya, kedua adik gue tuh masih punya banyak kebutuhan dan tanggungan yang harus gue support juga. I see. Berarti sebenarnya pengalaman lu nggak jauh beda ya sebenarnya sama Adis dan Ais sebagai anak pertama. Jujur kalian keren banget sih. Iya, bisa dibilang kayak jauh beda ya. Kalau misalnya sama Adi sama Ais. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2020, rasio ketergantungan penduduk di Indonesia itu sampai ke 41%. Di mana tuh kalau bisa dihitung, berarti ada 100 orang dari kelompok produktif akan menanggung 41 orang penduduk usia dan produktif tuh. Jadi nih kalau misalnya kita pikirin, sebenarnya kok bisa ya banyak orang yang mengalami terhimpit ini gitu. Nah, dampaknya apa sih buat kependudukan Indonesia gitu kalau dipikir-pikir. Nah, menarik banget tuh kalau berdasarkan artikel yang gue baca ya, bonus demografi yang dialamin sama orang Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek itu, jadi penyebab dasar dari adanya sandwich generation. Namun, di lain sisi, kebetulan angkatan-angkatan kita nih yang bersandingan sama terjadinya bonus demografi. Karena itu, makanya saat ini secara nggak langsung kita bisa dibilang sebagai sandwich generation, terlebih kita masuk ke dalam kelompok usia produktif akibat adanya bonus demografi yang terjadi sekarang ini. Oh gitu. Nah, dari penjelasan itu, berarti ada dampak dari Sandwich Generation yang hadir karena adanya bonus demografi ya? Kalau misalnya dampak positif, sebenarnya bisa dilihat dari bonus demografinya sih ya, terutama untuk negara. Karena tuh ada banyak keuntungannya. Nah, gue sempat baca-baca nih, kalau misalnya menurut buku Policy Brief dari Hayes dan Setio Naluri, itu tuh keuntungannya bagi negara tuh ada ekonomi yang berkembang, karena adanya rasio dukungan mekanisme seperti tambahan pasokan tenaga kerja, tambahan savings, yaitu bisa meningkatkan prospek investasi dan pertumbuhan di suatu negara, serta perkembangan sumber daya manusia yang pesat, terutama di usia produktif. Tapi nggak cuma ada segi positifnya aja, ternyata sandwich generation ini juga ada dampak negatifnya loh. Nah, dampak negatifnya ini lebih nyangkut ke arah aktor atau individunya. Mulai dari banyaknya persaingan karena jumlah penduduk produktif yang melonjak, sampai pada yang pernah gue baca di salah satu jurnal, punyanya Afifa tahun 2021, yaitu dampak psikologis, kayak ngerasain burnout atau kelelahan fisik dan mental, rasa depresi, merasa bersalah dan khawatir secara terus-menerus. Nah, sandwich generation ini juga seringkali merasa tidak mampu untuk berperan menjadi anak, pasangan, maupun orang tua yang baik secara bersamaan. Akibatnya, mereka tuh akan kesulitan dalam mengelola pekerjaan, hobi, relationship, dan waktu untuk diri mereka sendiri. Wah, sebenarnya dari sisi penduduk, usia produktif yang terjebak sandwich generation, banyak sisi negatifnya ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi sisi negatifnya dan memaksimalkan adanya bonus demografi untuk negara sendiri? Oke, nah kalau misalnya menurut gue sendiri sih, karena sandwich generation ini ternyata relate banget nih sama kita sebagai kelompok usia produktif yang udah bekerja, kita bisa banget nih mengasah skill dalam dunia kerja. Jadi kita bisa bekerja dengan maksimal dan menghasilkan gaji yang bisa kita gunakan untuk membiayai kehidupan keluarga. Nah, selain itu, menurut gue kita juga bisa melakukan hal-hal kecil, misalnya menabung berdasarkan prioritas. Setuju banget tuh sama apa yang dibilang Ais, tapi di lain sisi juga pemerintah harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi buat masyarakat. Terlebih saat ini udah banyak nih wilayah di Indonesia yang mengalami bonus demografi, yang mana secara nggak langsung adanya bonus demografi ini juga ngehasilin kelompok usia produktif yang butuh pekerjaan untuk menopang hidupnya nanti. Karena itu, lapangan pekerjaan yang luas jadi salah satu hal yang sangat penting untuk menghadapi adanya bonus demografi di Indonesia sekarang ini. Oke, nggak berasa ya kita udah ngobrol cukup lama. Kalau boleh gue simpulin dikit, fenomena sandwich generation yang rentan generasi kita alamin sekarang tuh sebenarnya erat banget kaitannya sama bonus demografi yang lagi terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat yang ada sekarang lebih banyak di kelompok usia produktif. Nah, sandwich generation ini juga punya dampak positif maupun negatif.
Wah, seru banget ya bahasan kita hari ini. Kapan-kapan kita bahas lagi fenomena yang lagi booming ya. Boleh tuh, mungkin cukup dulu kali ya pembahasan kita untuk sekarang ini. Bye. Bye-bye. See you guys.